Jahat sekali BPN. Ketahuan motifnya, mencabut SHM dalam rangka untuk melayani oligarki untuk menerbitkan SHGB di atas lahan yang dirampas tadi. Tobat ya Anda-Anda yang jadi pejabat BPN, terlalu banyak Anda zalim merampas tanah rakyat, melayani kepentingan oligarki. Saya mau mengingatkan kepada Nono Sampono, Pak Nono Sampono kan sudah tua, apalagi Muslim sama dengan saya. Kita setiap Muslim itu ingin agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah husnul khotimah, penghujung yang baik. Karena itu berhentilah untuk melayani kepentingan aguan oligarki. Sudah tahu semua kok rakyat itu siapa yang jahat di proyek PIK 2. Dan kalau hari ini Charlie Chandra dituntut 5 tahun, ada peran saudara Nono Sampono di sana. Oke lah kita hopeless pada saudara Joko Widodo. Presiden kali ini Pak Prabowo Subianto, tolong benahi hukum kita. Jangan lagi aparat penegak hukum itu menjadi alat oligarki untuk zolim kepada rakyat kecil gitu. Aku percaya suami aku tidak melakukan kesalahan. Dia bukan orang jahat, dia bukan penjahat. Dan aku tidak pengen anak-anakku melihat itu. Gimana aku menjelaskannya? Ayah kamu tidak bersalah, ayah kamu bukan penjahat. Tapi kenapa dia harus begitu gitu? Harus mengalami ini semua. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Dia pernah sekali dia search ke YouTube dengan cari nama Charlie Chandra. Dan itu keluar ada video yang penangkapan yang ini yang si Charlie pakai baju tahanan oranye. Dedi kenapa pakai baju begitu gitu loh? Dedi kriminal. Dia berdoa. Aku bisa lihat dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Dedinya bisa pulang lagi. Dia tanyakan kepada saya, kenapa apa yang dia minta, kenapa enggak langsung, kenapa enggak Tuhan kabulkan ya? Iya, kenapa enggak Tuhan enggak kasih? Saya punya keyakinan akan ada putusan yang adil yang diberikan oleh majelis hakim kepada Charlie Chandra, putusan yang akan membuat seorang ayah bisa ya kembali menidurkan anaknya jelang tidurnya, putusan yang akan mengembalikan seorang istri kembali bisa berkhidmat kepada suaminya. Putusan yang akan memberikan harapan bagi seluruh rakyat, setidaknya dalam kasus ini kita bangsa Indonesia masih punya harapan, negeri ini masih bisa dibenahi. Cukup mewakili apa yang hari ini menimpa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra. Charlie Chandra ini kan anak dari Sumita Chandra yang punya tanah kemudian diwariskan seluas 8,7 hektar dengan SHM nomor 5 Lemo, yang hari ini tanah itu menjadi kawasan PIK 2. Mulanya tanah ini berusaha untuk dibeli dengan cara PIK 2, dengan berbagai dalih, ada hak lain di atas tanah itu, dengan paksaan, intimidasi, sampai kriminalisasi. Tetapi keluarga Charlie Chandra itu hanya mau transaksi, kalau istilah agama itu antarodi, dengan kesepakatan, bukan dengan intimidasi. Sampai akhirnya terjadi proses kriminalisasi, dilaporkan dengan pasal-pasal yang pada akhirnya di SP3, tapi karena target untuk menguasai tanah secara de jure, kalau secara de facto udah mereka kuasai, udah mereka bangun. Target menguasai tanah secara de jure, secara hukum ini belum terpenuhi, akhirnya Charlie Chandra terakhir dikriminasi dengan modus operandi saat Charlie akan memindahkan atau balik nama dari pewaris Sumita Chandra kepada dia dan kakaknya selaku ahli waris, itu kan harus mengisi formulir 13. Formulir 13 itu formulir permohonan balik nama dasarnya waris di BPN. Di BPN, ya betul. Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Formulir itulah yang kemudian dianggap dipalsukan oleh Charlie Chandra, dan kemudian Charlie Chandra ditangkap, ditahan, kemudian dituntut 5 tahun penjara. Apa dalihnya? Dalihnya di dalam formulir itu ada klausa yang menyatakan bahwa isian formulir ini sudah benar, dan kalau ada yang tidak benar, fisik tanah dikuasai oleh pemohon, kalau tidak benar bersiap bertanggung jawab secara hukum gitu. Padahal nomenklatur tentang redaksi itu bukan tulisan Charlie Chandra. Yang mengisi formulir itu juga bukan Charlie Chandra, tapi notaris Charlie Chandra Sukamto yang diberi surat kuasa. Dan surat kuasa menurut ahli Profesor Suyanto itu juga mengatakan ya
orang memberikan kuasa untuk balik nama itu bukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat dari Charlie Chandra untuk memalsukan. Sementara tindakan aktual yang dilakukan di formulir itu adalah tindakan aktual yang dilakukan oleh Sukamto, ya. bukan Charlie Chandra. Apa namanya? Wakil Notaris, ya, notaris ya. notarisnya. Pemegang kuasa ya. Iya, betul. Nah, itulah yang intinya akhirnya Charlie Chandra kemudian dituntut 5 tahun penjara. Dan Sudah ditahan kan? Kalau 5 tahun ya? sudah ditahan sejak penangkapan ya. Kira-kira sudah 2 bulanan lah ini ya di masa tahanan begitu. Dan kemarin adalah pembelaan dari Charlie Chandra. Ada yang menarik menurut saya ya, pembelaannya disampaikan oleh Charlie Chandra secara pribadi. Ini kan Charlie Chandra mewakili 2 minoritas sekaligus kan. Iya. Pertama minoritas dari sisi agama. Charlie Chandra kan Katolik. Oke. Tapi uniknya yang membela justru representasi ormas besar di Indonesia. Muhammadiyah. Jadi yang menangani adalah Ormas kumpulan besar Islam lah ya. LBHAP Muhammadiyah. Makanya menarik kemarin Charlie Chandra di antara redaksi ucapan terima kasih sebelum masuk ke materi pembelaannya memberikan ucapan terima kasih kepada LBHAP Muhammadiyah. Dan memang Muhammadiyah secara tegas mengadvokasi kasus korban PIK 2, bukan hanya Charlie Chandra, juga korban-korban yang lain. Yang kedua, minoritas dari sisi etnis Tionghoa. Selama ini kan orang-orang yang berjuang melawan kezaliman itu dianggap anti Cina karena kan pemilik dari PIK 2 itu kan Aguan. Iya. Nah, sering kan bazar-bazar Aguan menyatakan ini kan Pak Aguan orang Salah, baik, gitu ini ya. jangan anti Cina lah. Tidak, karena hari ini justru korban kezaliman Sugianto Kusuma atau Aguan itu adalah etnis Tionghoa. Makanya kemarin Charlie Chandra mengingatkan kepada kita semua, jangan mengeneralisasi Cina dengan sebuah kejahatan, karena hari ini Charlie pun menjadi korban. Dan Aguan, Antoni Salim itu tidak merepresentasikan karakter Tionghoa secara umum. Artinya kalau Aguan zalim jangan digeneralisasi. Jadi menarik sekali, dan pembelaannya secara rinci menyatakan bahwa SHM yang dimiliki keluarga Sumita Chandra sudah tahun 1988, 35 tahunan lebih, tidak bermasalah, bayar PBB rutin, dikelola, dikuasai. Memang sejak 2015 diokupasi secara ilegal oleh PT MBM. PT MBM itu adalah PT Mandiri Bangun Makmur, anak usaha dari Agung Sedayu Group, yang direkturnya adalah Nono Sampono. Saya perlu berpesan kepada saudara Nono Sampono. Nono Sampono apa pernah? Iya. Dan anggota DPD juga pernah beberapa kali. Pada periode ini saya kurang tahu apakah masih jadi atau tidak. Nah, Nono Sampono ini yang kemudian juga mengakui bahwa tidak ada alas hak yang dimiliki oleh PT Mandiri Bangun Makmur untuk membangun kawasan industri properti di atas tanah milik Sumita Chandra dengan SHM nomor 5 Lemo. Artinya apa? Sesuai dengan keterangan Arsin Lukman, Dr. Arsin Lukman, ya ahli perdata dan ahli pertanahan Universitas Indonesia, ini adalah penguasaan fisik tanah secara ilegal, okupasi ilegal. Harusnya kan yang dituntut oleh negara, di mana polisi dan jaksa kan wakil negara, adalah entitas yang mengokupasi tanah SHM milik keluarga Sumita Chandra secara ilegal. MBM ini. Nah, kenapa kami selalu kaitkan kenapa kami selalu kaitkan dengan Aguan dan Antoni Salim? Karena proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini pemegang sahamnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita tidak mau hanya mempersoalkan orang lapangan. Karena benefit daripada proyek ini pada akhirnya kan pemegang saham kantor mereka. Betul. Dan di Tangerang ini di Kabupaten Tangerang itu banyak sekali konflik pertanahan dengan PIK 2, tetapi modus operandi ini yang berkonflik menggunakan nama-nama orang lain. Ahli waris dari si fulan lah, si fulana, mereka bertarung di pengadilan. Tapi ujung-ujungnya tanah itu kemana? Jadi asas industri properti PIK 2. Karena itu saya mau mengingatkan kepada Nono Sampono. Pak Nono Sampono kan sudah tua. Apalagi muslim sama dengan saya. Kita setiap muslim itu ingin agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Penghujung yang baik. Karena itu berhentilah untuk melayani kepentingan aguan oligarki. Sudah tahu semua kok rakyat itu siapa yang jahat di proyek PIK 2. Dan kalau hari ini Charlie Chandra dituntut 5 tahun, ada peran saudara Nono Sampono di sana.
Karena laporannya itu berasal dari PT MBM, di mana PT MBM, PT Mandiri Bangun Makmur, direkturnya adalah Nono Sampono. Dan saudara Nono Sampono ini banyak menjadi direktur-direktur dari sejumlah perusahaan yang ada di PIK 2. Gitu. Karena memang mereka bikin holding gitu. Nanti ada yang membebaskan lahan, akhirnya menerima begitu saja. Ada yang punya kekuatan, tapi juga tak berdaya, ya sudah. Ada lagi taking benefit tadi, ya sudahlah. Karena saya setuju. Melawan pada hari ini untuk mempertahankan hak dulu kan dianggap sebuah kepahlawanan ya. Betul. Hari ini mungkin bisa dianggap nggak rasional. Ngapain sih ngelawan toh akhirnya kalah. Nah ini yang saya tertarik untuk membela Charlie Chandra itu adalah sikap batin dan sikap aktual dari dirinya yang tetap teguh mempertahankan hak dan juga kehormatan keluarganya bahkan amanah dari almarhum. Saya ketemu Charlie di rumahnya Pak Said Didu. Saya bilang begini, Coach Charlie, berani tidak? Kalau masih ragu-ragu nggak usah saja. Saya teringat falsafah ungkapan Jawa ya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wadi-wadi. Kalau berani ya berani. Kalau takut nggak usah pura-pura berani. Kalau berani nggak usah ada rasa takut lagi. Kami berpisah saat itu. Berpisah, saya pikir dia akan mengambil pilihan untuk tidak ikut bersuara lagi. Ternyata dia mengambil pilihan berani dan tahu resikonya hari ini yang dihadapi. Apa keberanian dia? Dia mengungkapkan kezaliman yang dia rasakan kepada publik di sejumlah podcast. Banyak podcast yang dilakukan. Dan ikut mengadvokasi waktu itu Pak Said Didu yang sedang dikriminalisasi juga. Dengan PIK 2 juga. Modusnya menggunakan tangan apa? Maskota Surtawijaya. Apa covernya? Abdesi, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia. Yang sekarang Maskota dan Surtawijaya udah hilang. Walau akhirnya Arsin Kades Kohot yang pagar laut itu dibebaskan. Makanya kemarin masuk dalam materi pembelaan. Kenapa negara melepaskan Arsin Kades Kohot yang jelas-jelas memalsukan dokumen SHGB 263 SHGB di laut? Kenapa dilepas? Sementara ini nggak ada pemalsuannya, hanya formulir. Kalau ini udah SHGB. Dan kenapa juga negara melepaskan Agung Sedayu Group yang sudah diakui oleh Agung Sedayu Group dari 263 SHGB itu ada yang dikuasai oleh IAM, PT IAM Intan Agung Makmur dan PT CIS, Cahaya Inti Sentosa. Nah itu semuanya perusahaannya Aguan. Nah timpang gitu loh. Jadi kalau ada yang menyatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya dalam konteks kasus ini hukum tajam kepada Charlie Chandra dan keluarga, tapi tumpul terhadap Aguan dan Anton Salim. Kalau kita rujuk keputusan PSN di era Joko Widodo itu kan tropical coastline itu kan hanya di atas lahan 1.755 hektar. Itu lahannya hanya sekitar di Kecamatan Kosambi. Tapi praktik aktualnya itu digunakan dalih legitimasi untuk membebaskan lahan di 9 kecamatan Kabupaten Tangerang dan bahkan ada 1 kecamatan di Kabupaten Serang, yakni Kecamatan Tanara. Dalihnya PSN, dan saya mendapat pengakuan dari warga yang tanahnya tiba-tiba diuruk, mau panen, belum sempat panen, diuruk, bingung siapa yang nguruk, tanya ke lurah, ternyata oleh PIK 2 begitu. Apa mereka? Kenapa mereka nggak kemudian mau panen ya? Mau panen. Kenapa mereka mau tetap mempertahankan haknya? Nggak berani mempertahankan haknya. Salah satunya tadi dalih PSN. Pak, ini kan PSN, milik negara. Kalau kami nggak kami nggak lepaskan, toh akhirnya kalah juga dengan negara. Ya sudah Pak. 30.000, 50.000, hanya dengan tujuan untuk mematikan tambak-tambak sehingga mau nggak mau tambak itu dilepas. Walau belakangan sungai itu dibongkar lagi karena kita ributkan terus. Ada ombudsman datang, akhirnya dibuka itu sungai itu. Tapi 3 km sebelumnya diuruk. 3 bulan ya. Hampir 3 bulan. Oh iya, malah 3 bulan ya hampir 3 bulan. 19 ini 3 bulan. 3 bulan ya. Kan mereka juga belum tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Jadi kita, ya aku masih bohongin sebenarnya. Aku nggak enak, maksudnya hati ini juga sakit ya. Bilangin, ayah setiap kali ditanya, Dedi kemana? Dedi kerja di luar kota, belum bisa pulang. Dedi kerja berapa hari lagi pulang? Aku bilang, ya, jadi kerjaan kalau dia udah selesai dia pasti pulang gitu. Ya, 9 tahun ini baru melewati belum melewati ulang tahunnya yang ke-9. Yang paling kecil itu 4,5 tahun di kelas TK 1. Mereka dua-duanya bertanya. Dua-duanya bertanya.
dua-duanya bertanya. Bahkan yang kecil juga dia justru dengan polosnya. Jadi kerjanya berapa hari lagi gitu loh, pulang. Ya aku selalu bilang, jadi kalau misalnya kerjaannya udah selesai dia akan pulang gitu loh. Kita ini gitu. Maksudnya kita doain aja, maksudnya jadi kerjaannya cepat selesai, dia bisa cepat lagi pulang dengan kita, berkumpul lagi dengan kita gitu. Pertama penangkapan itu, anak saya yang paling gede itu yang paling sering bertanya. Karena selama ini jadinya kalau misalnya mau kemana pun dia pasti pamitan dulu dengan anak-anaknya. Tapi kali ini kan waktu pas penangkapan itu sebenarnya anak-anak juga tahu, maksudnya mereka nggak ngerti, tapi mereka lihat banyak orang yang berkumpul di depan rumah kita gitu. Dan pada hari Senin pas mereka mau berangkat sekolah, mereka melihat ada mobil polisi di depan rumah kita. Anak aku yang paling kecil dia bertanya, "Mami, kenapa ada police car di depan rumah kita?" Gitu. Ya aku nggak bisa menjawab. Aku mau menjawab apa ya? Aku nggak bisa menjawab apa-apa gitu. Aku cuman ya Mami nggak tahu gitu. Dan pada saat penangkapan malam itu, anak aku, kita pas pulang karena mereka les, mereka pulang, mereka melihat itu orang-orang berkumpul banyak sekali di depan rumah kita. Dan sejak hari malam itu mereka, dedinya udah pergi, maksudnya dedinya pergi dan nggak bisa kontak dengan dedinya gitu. Dan itu yang menjadi tanda tanya buat anak aku yang paling gede, karena dia yang paling dekat dengan dedinya itu gitu. Nggak bisa, karena kan memang nggak bisa dihubungin ayahnya gitu. Ternyata waktu dia teleponnya itu aku yang pegang gitu loh. Dan dia pakai handphonenya Simba aku ya, untuk WhatsApp ke nomor handphonenya si dedinya. Tapi ternyata dia, teleponnya dedi kok Mami yang pegang gitu loh. Itu kelihatan banget dia kecewa ya, kecewa. Kok handphonenya ada di aku gitu loh. Dia percaya bahwa dedinya itu kerja di luar. Pernah sekali dia pulang dari sekolah, dia tanya, "Mami, teman Koko ada yang lihat Dedi di YouTube." Jadi sering ini ya banyak video ya gitu. Dan itu membangun rasa penasaran dia ya. Akhirnya dia pernah sekali dia search ke YouTube dengan cari nama Charlie Chandra. Dan itu keluar ada video yang penangkapan yang ini, yang si Charlie pakai baju tahanan oranye. Dedi kenapa pakai baju begitu gitu loh? Dedi kriminal? Hati aku sakit sekali ya mendengar dia bertanya kayak begitu. Aku bilang, no, enggak. Dedi itu bikin video aja gitu loh. Dedi suka bikin video gitu. Itu kelihatan. Aku rasa dia juga ini ya. Dia menutup perasaan itu ya untuk mencari tahu lebih banyak mengenai ayahnya ya. Dan dia percaya dedinya itu bikin video. Dedinya itu suka bikin video gitu. Dan dia udah stop sampai sana gitu. Kedua itu cewek, anak saya yang cewek. Kalau kedua dia lebih cuek. Jadi ya paling
tanya sekali-sekali. Dan yang paling kecil, yang tadinya dia cuman tidak peduli, tidak ini, yang dia selalu happy di setiap saat, dia juga merasa ada aneh gitu. Kenapa dedinya masih belum pulang-pulang ya? Buat sementara ini tidak ya, karena aku masih belum berani kan ngomong apa yang terjadi dengan bapaknya. Jadi mereka selalu, yang ada di mereka itu adalah harapan dedinya itu akan pulang gitu loh, akan pulang secepatnya gitu, dan berkumpul lagi dan bermain dan mengajak mereka pergi, ya kan. Nah, mereka percaya Dedi kerja, jadi dalam benaknya itu karena dedinya kerja, jadi mereka juga tidak akan ributin gitu loh, dedinya kenapa belum pulang gitu. Karena yang mereka tahu itu dedinya kerja. Anak saya yang lebih dekat itu anak yang paling gede ya. Yang 9 tahun. Yang 9 tahun, yang dia udah lebih mengerti ya. Jadi dia kalau setiap malam dia tidur, dia pasti harus dedinya temenin. Iya, sampai tidur. Dan ayahnya segimana dia sibuk, segimana dia sibuk pun dia pasti temenin anaknya. Sampai dia tidur lagi baru dia lanjut lagi kerjaannya gitu. Dia berdoa, aku bisa lihat dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dedinya bisa pulang lagi. Dan berkumpul dengan mereka. Lagi, dia pernah bertanya, Mami, kenapa apa yang Koko doakan, kenapa nggak langsung terjadi? Itu yang dia tanyakan. Dia tanyakan kepada saya. Kenapa apa yang dia minta, kenapa nggak langsung, kenapa enggak Tuhan kabulkan ya? Iya, kenapa enggak Tuhan nggak kasih? Itu yang dia tanyakan, tapi dia tidak spesifik mengatakan apa isi doanya, cuman dia pernah menanyakan itu. Oke. Pertama ini maaf nih, sebenarnya seorang advokat itu kan secara hukum tidak boleh diidentikan dengan klien. Tapi saya sendiri itu kalau membela orang yang dalam musibah hukum, dizolimi itu jadi terbawa perasaan atau baper mungkin bahasanya ya. Saya selalu membayangkan jika itu terjadi pada saya. Misal tadi soal cerita tentang anak, kan sebagian cerita si ibu ini hampir sama dengan kita kan dulu punya anak saya. Lah ya, kita Saya kan pernah punya masuk juga, Bu. Iya kan? Kita punya anak dan kita kan punya kedekatan dengan anak. Iya. Lalu kezaliman itu memisahkan kita dengan anak, kan akhirnya kita terbawa. Oh, rasa itu kan kita bisa ngukur lah. Iya. Walaupun tidak akan sama persis dengan yang beliau rasakan langsung begitu. Betul. Itu yang kemudian membawa saya pada sikap batin yang nggak bisa memisahkan identifikasi ini perkara klien, bukan perkara saya. Jadi ya baper. Iya. Walaupun kalau secara hukum kan lawyer tidak boleh diidentikan dengan klien. Kalau katakanlah ya kliennya pembunuh, ya lawyernya bukan pembunuh karena nggak boleh diidentikan. Nah, balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya sejak awal jaksa itu tidak pede saat menuntut 5 tahun. Karena saat membacakan dakwaan itu berapi-api, begitu membacakan tuntutan udah kayak gagahan. Tapi yang bikin sakit hati, di ujungnya 5 tahun. Baca males-males, suara rendah. Biasanya kalau waktu dakwaan yang awal kan dakwaan itu. Suaranya kenceng tuh, jaksa bacain dakwaan. Tapi giliran tuntutan, terdakwa Charlie Chandra dengan pidana penjara 5 tahun. Kaget saya. Kenapa? Justru unsur-unsur pidananya itu terbantahkan dalam fakta persidangan, tetapi fakta-fakta persidangan yang menjauhkan unsur pidana atau menghapuskan unsur pidana sengaja tidak diadopsi oleh jaksa dalam tuntutannya. Dan ada yang diadopsi seolah-olah itu dari ahli yang kita hadirkan, tapi cheating, curang. Misalnya jaksa kemudian mengutip bahwa telah terjadi pembatalan SHM itu oleh BPN Kanwil Banten, dan itu memang kewenangannya, sehingga itu sudah sah. Padahal yang dikutip dari Dr. Arsin Lukman, FX Arsin Lukman, ahli SHM, tanah itu hukum tanah? Hukum tanah dan juga hukum perdata dari UI itu. Lengkapnya nggak begitu. Jadi cheating hanya ngambil satu cuplikan untuk kepentingan tuntutan. Jadi lengkapnya begini. Pertanyaannya kan waktu fakta persidangan, siapa yang berwenang untuk membatalkan SHM? Ada 2. Pertama, badan atau pejabat yang menerbitkan. Yang kedua, putusan pengadilan.
Pengadilan apa? Bukan perdata, bukan pidana, tapi PT UN. Badan itu siapa? Badan kalau di SM ya berarti yang kewenangan di atasnya berarti Kanwil. Apa dasarnya? Ada cacat administratif. Apa batasannya? Kalau SHM itu masih di bawah 5 tahun, maka kewenangan BPN untuk mengoreksi produknya yang keliru. Lah ini kan sudah 35 tahun, berarti nggak kewenangan BPN. Jadi nggak bisa dikutip pendapat tadi untuk melegitimasi tindakan BPN Kanwil Banten yang tiba-tiba ya mencabut status SHM. Dan lucunya, yang dibatalkan itu bukan SHM-nya. Ya, ini bermain pula. Dan itu yang menurut ahli tadi ya, Dr. Arsyad Lukman SHMKM itu tak lazim. Bahkan dia mengatakan, ya ini keputusan dari BPN dianggap tidak ada. Kenapa? Yang dibatalkan itu bukan SHM-nya, tapi peralihan hak dari AJB-nya. Padahal AJB ini tidak pernah dibuktikan oleh pengadilan tidak sah. Ini kan AJB produk notaris. Kalau mau batalkan harus lewat pengadilan. Walaupun bukan pengadilan PT UN. Kalau notaris lewat pengadilan negeri gitu. Jadi ketika dinyatakan bahwa peralihan haknya ini batal, seolah-olah SHM-nya batal juga. Harusnya fokus daripada SHM itu bukan pembatalan proses prosedur peralihan, tapi SHM-nya itu sendiri. Kan ujung peralihan yang tidak sah kan berarti SHM-nya batal juga. Tapi SHM-nya tidak dibatalkan. Yang dibatalkan peralihan tadi. Nah tiba-tiba sekarang di atas tanah itu muncul SHGB yang dikuasai oleh Agung Sedayu Group. Berarti ketahuan motifnya mencabut SHM dalam rangka untuk melayani oligarki untuk menerbitkan SHGB di atas lahan yang dirampas tadi. Jahat sekali BPN. Saya setuju kalau kan viral nih ya, mafia tanah itu sarangnya. Saya tegaskan memang mafia tanah itu sarangnya di BPN. Tobat ya Anda yang jadi pejabat BPN. Terlalu banyak Anda zalim merampas tanah rakyat, melayani kepentingan oligarki. Nah itu sudah terjadi gitu. Sama persis misalkan SHGB 263 SHGB di laut. Siapa yang melakukan? BPN. Nggak mungkin BPN itu nggak tahu itu laut yang diukur. Yang diterbitkan itu laut. Nggak mungkin. Karena itu Pak Prabowo Subianto. Kalau sebelumnya okelah kita hopeless pada saudara Joko Widodo. Presiden kali ini Pak Prabowo Subianto tolong benahi hukum kita. Jangan lagi aparat penegak hukum itu menjadi alat oligarki untuk zolim kepada rakyat kecil gitu. Kalau sebelumnya Kang Darmawan, narasi kezaliman oligarki itu kan hanya kita baca di novel, mungkin di buku atau cerita-cerita kami sendiri. Bahkan saya termasuk terdampak. Kenapa? Kan saya pernah dikeroyok preman-preman saat membela orang-orang Banten dari PIK 2 ke PIK 2. Dikeroyok saya. Sebenarnya ya secara fitrah nggak ada manusia itu yang mau disebut zalim. Hatta dia orang yang melakukan zalim tetap saja inginnya disebut orang yang adil, yang baik gitu. Dan ketika mau melakukan kezaliman itu tidak mungkin dia melakukan otoriter, pasti cari legitimasi. Contoh lah, bagaimana Ibrahim di persekusi tetap dengan dasarnya putusan, walaupun putusannya itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Ditanya siapa yang ngerusak yang lain kan nggak ada bukti. Coba tanya aja tuh yang paling gede kan nggak. Sama juga Yusuf saat di penjara lewat suatu pengadilan kan ditanya saksi ahli. Saksi ahli katakan begini, kalau yang koyak itu bagian depan, Yusuf yang salah. Tapi kalau yang koyak belakang, Yusuf nggak salah. Kan yang koyak belakang, tetap aja dilegitimasi dengan putusan. Hari ini saya lihat jaksa pun tetap saja sikap batinnya sebenarnya dia tahu dia keliru. Makanya nada suaranya merendah. Nah makanya saya melihat sekarang yang kita harapkan tinggal hakim. Karena itu mudah-mudahan kalau ada majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, kami mohon sekali yang mulia, karena hari ini ya yang bisa menyelamatkan hukum kita dalam konteks kasus Charlie Chandra tinggal majelis hakim. Kalau majelis hakim melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan jaksa, berarti melegitimasi kezaliman. Tetapi saya punya keyakinan, majelis hakim saat memimpin sidang sampai akhir itu prosesnya begitu adil, seluruh atensi kita diapresiasi lah ya. Bahkan sidang diminta terbuka, silahkan merekam tanpa ada hambatan apapun. Mudah-mudahan ini juga menjadi indikasi akan ada putusan yang adil yang diberikan oleh majelis hakim kepada Charlie Chandra. Dan putusan itu ingat, bukan hanya untuk Charlie Chandra, tapi bagi keluarganya. Putusan yang akan mengembalikan Charlie Chandra dengan Christopher, anaknya yang umur 9 tahun. Putusan yang akan membuat seorang ayah bisa ya kembali menidurkan anaknya jelang tidurnya.
putusan yang akan mengembalikan seorang istri kembali bisa berkhidmat kepada suaminya, putusan yang akan memberikan harapan bagi seluruh rakyat. Setidaknya dalam kasus ini kita bangsa Indonesia masih punya harapan, negeri ini masih bisa dibenahi. Putusan perdata yang sebenarnya mendelegitimasi alasan daripada peralihan hak itu tidak sah karena dianggap ada cap jempol yang dipalsukan, walaupun itu kan terkait AJB, tidak berkaitan dengan sertifikatnya yang tadi, peralihannya yang tadi. Sudah ada putusan perdata yang menyatakan bahwa proses itu dikesampingkan karena apa? Sumita Chandra ditegaskan dalam pertimbangan adalah pembeli beritikat baik. Pembeli beritikat baik itu harus dilindungi oleh undang-undang begitu. Tapi dalam konteks tuntutan jaksa dikesampingkan. Tidak pernah sekalipun muncul putusan perdata ini sebagai pertimbangan jaksa untuk menuntut. Misalnya ya, kalau katakanlah minimal ya hal-hal yang meringankan karena ada putusan perdata, itu pun nggak muncul. Hal-hal yang meringankan cuma apa coba? Karena belum pernah di penjara. Itu doang. Itu kan ya formalitas begitu. Tapi ya kita tinggal majelis hakim. Kalau jaksa tugasnya menuntut, mungkin kalau itu diambil jadi dia tidak bisa menuntut 5 tahun, maka dikesampingkan. Tapi ya kita harapkan dari hakim bisa lah. Hancur ya hati ini. Dan harapan yang tadinya selama persidangan masih ada harapan itu rasanya jadi kayak luntur gitu loh, jatuh semuanya. Karena dengan tuntutan 5 tahun, aku juga bertanya-tanya, apakah hakim bisa membebaskan suami saya? Atau dia harus menjalankan seberapa persen dari itu, aku nggak ngerti. Tapi harapan bebas itu jadi lebih jauh gitu ya Bu ya? Iya. Apakah benar? Aku bertanya ke siapapun, aku bertanya apakah benar itu berlaku hukumnya itu kayak begitu. Tapi yang tidak ada jawaban yang pasti ya. Yang aku selalu dapat itu ya berdoa, berharap ada mujizat, berharap ada miracle yang datang. Dan harapan itu aku sehat-sehat, yang penting itu sehat. Keadilan itu ada, datang. Dan aku berharap suami saya bisa segera pulang. Kalau bisa hari ini juga aku pengen dia pulang. Berkumpul lagi dengan kita. Tapi yang aku harus tunggu itu adalah sabar kan. Tidak ada ya. Itu datang dari Charlie sendiri, suami saya. Selama ini dialah yang menguatkan saya sebenarnya. Dia yang selalu berpikiran optimis bahwa kebenaran, keadilan itu masih ada. Dan dialah yang memberikan aku harapan bahwa dia yang meyakinkan saya bahwa harapan itu masih ada. Keyakinan itu ada. Dan hakim yang ada di pengadilan ini masih netral gitu. Itu yang selalu dia meyakinkan saya. Dan itu yang bikin saya kuat dan sabar untuk menjalankan ini semua. Aku harus hadapin ini dengan apa? Hadapin ini sendiri ya. Karena aku juga yang aku bisa ini adalah curhat ke suami saya sendiri. Karena dia yang bisa meyakinkan saya kalau ini semua akan baik-baik saja. Sidangan, saya bisa berjumpa dengan dia dan bisa makan bareng, makan siang itu memberikan waktu yang banyak ya untuk saya bisa bertemu, bisa ngobrol dengan dia. Aku masih ada harapan. Aku masih berharap. Aku tidak perlu bercerita. Aku berharap suami saya bisa segera pulang sehingga aku tidak perlu menceritakan hal ini kepada anak-anak. Itu yang saya harapkan dan itu yang masih saya harapkan sampai sekarang. Karena menurut aku
aku susah, maksudnya aku Harus harus menjelaskan. gimana Iya. menjelaskannya gitu. Oke. Di satu sisi aku percaya suami aku tidak melakukan kesalahan. Dia Hmm. bukan orang jahat, dia bukan Hmm. penjahat gitu loh, Hmm. ya kan? Tapi kenyataannya dia ada di dalam sana. Dia harus memakai rompi tahanan. Dia harus tangannya diborgol. Itu membuat setiap kali aku melihat itu, ya itu sangat miris, itu sangat menyakitkan aku melihat itu. Dan aku tidak pengen anak-anak aku melihat Iya. itu. Karena itu akan menghancurkan hati mereka. Bagaimana pandangan mereka kepada ayah yang mereka cintai, yang mereka idolakan, yang mereka sayangi. Tapi karena mereka masih belum ngerti apa itu kriminal, apa itu penjahat, maksudnya apa itu apa itu benar dan salah gitu. Gimana aku menjelaskannya? Ayah kamu tidak bersalah, ayah kamu bukan penjahat. Tapi kenapa dia harus begitu gitu? Harus mengalami ini semua. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Di negara ini perlu ada hukum, perlu ada polisi. Anak aku bercita-cita menjadi polisi. Dia mau jadi policeman. Tapi kenyataannya, jadinya, aku harus bilang apa? Yang ada di benaknya mereka itu adalah polisi menangkap penjahat. Jadinya bukan penjahat. Kenapa harus begitu? Aku tahu diri juga ya Pak. Kita itu bukan orang gede, bukan siapa-siapa. Abolisi itu juga bukan sesuatu yang bisa dikasih ke sembarangan orang. Aku mengerti itu sebagai presiden, sebagai Pak Prabowo, tidak mudah menjalankan ini semua. Aku mengerti itu. Tapi aku tidak ingin, aku hanya ingin ada keadilan buat Charlie, buat keluarga ini. Kembalikan dia pada keluarga ini. Dia bukan penjahat. Jangan memperlakukan dia seperti itu. Buat saya itu kejam ya. Ibu-ibu ARM. Aliansi Rakyat Menggugat, aktivis-aktivis yang selalu hadir mengawal sidang Charlie Chandra. Iya, mereka benar-benar menyemangati aku ya, temenin aku. Itu sesuatu yang terima kasih itu tidak cukup ya. Pada saat aku berada di titik yang paling bawah, ada mereka yang selalu menemani, yang tidak pernah absen untuk datang ke persidangan. Setiap persidangan, mereka jauh-jauh naik kereta hanya untuk menghadiri persidangan, hanya untuk mendukung secara moral. Itu Bagi sesuatu ibu itu, yang sesuatu banget buat saya. Terima kasih ini tidak bisa dari mulut doang, tapi dari hati yang paling dalam. Iya. Terus para Pak Kozin, para pengacara yang sudah bersama-sama kita memperjuangkan ini ya semuanya. Itu, dan keadaan kita, aku tidak bisa memberi apapun gitu. Di keadaan kayak begitu, dan aku juga tidak bisa menawarkan balasan yang segimana gitu. Kayak begitu, masih banyak orang yang menolong, yang masih banyak orang yang memperhatikan kita, yang memberikan dukungan moral. Itu yang paling penting. Iya. Sebelum ke sana saya mau menyambung, saya rasanya perlu memberikan apresiasi ucapan terima kasih ya
Karena memang selain kami yang menjadi tim kuasa hukum di persidangan, itu memang ada sejumlah aktivis tokoh yang hadir membersamai. Dan di tim kami juga, ya alhamdulillah ada Pak Gora ya, dengan timnya Pak Gora and Partners, Fajar Gora begitu. Dan ada Pak Kufroni SHMH dari LPAP Muhammadiyah dan tim. Dan ada tokoh juga Pak Saididu, ada Bang Refli Harun, ada nelayan yang dulu ramai dengan kabar pagar laut ya, Khalid Pak Khalid Bigdan ya. dan kawan-kawan itu banyak sekali Iya. selalu ya membersamai dalam proses persidangan. Walau kadang-kadang ada uzur karena ada kegiatan, tapi mereka ini saling bergantian. Tapi khusus ibu-ibu ARM tadi memang selalu hadir terus, betul. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik. Saya ingin bicara kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, memang idealnya polisi itu seperti yang digambarkan oleh anak Pak Charlie Chandra yang kecil tadi. Dan kita memang ingin selalu begitu. Polisi penegak hukum, hanya penjahat yang ditangkap, polisi penegak keadilan, polisi pelindung, pengayom, yang melayani masyarakat, yang karena kebaikan itu setiap anak di negeri ini ingin sekali punya cita-cita untuk jadi polisi. Jangan hancurkan harapan dan cita-cita anak-anak di negeri ini untuk jadi polisi dengan keadaan kondisi faktual yang ternyata kok banyak anomali. Kok polisi sekarang bukan lagi penegak hukum, bukan lagi penegak keadilan, bukan lagi pelayan masyarakat, tapi menjadi pelayan oligarki. Dalam kasus Charlie Chandra, saya ingin tegaskan, polisi sudah menjadi pelayan Aguan dan Antoni Salim. Tidak lagi melayani masyarakat, justru berbuat dolim dengan menjadi sapam oligarki, katakanlah demikian. Dan ini harus kita akhiri, Pak. Pak Prabowo juga sebagai, ya katakanlah, komandan tertinggi institusi kepolisian tetap presiden. Harus kita perbaiki, jangan sampai ada orang lagi nanti punya narasi begini, udah anak-anak jangan pernah jadi polisi lah. Banyak orang terzolimi, jangan pernah mau jadi polisi, jangan begitu. Kita ingin selalu ada bagian dari anak negeri ini yang bercita-cita menjadi polisi, karena memang polisi itu sesuatu yang baik begitu. Jangan kaburkan, apalagi hapus harapan masyarakat punya polisi yang baik. Dan melalui putusan pengadilan ini saya harapkan majelis hakim bisa mengembalikan ya kondisi yang sebelumnya terzolimi menjadi balik lagi ke keadaan semula, walaupun banyak hal yang tidak bisa dikompensasi nih, pikiran, waktu, tenaga, tetapi semua ada hikmahnya lah. Sepanjang putusan itu bisa mengembalikan kepada kondisi semula, itu akan menjadi harapan besar. Saya pikir bukan hanya kepada keluarga Charlie Chandra, tapi kepada kita segenap rakyat Indonesia. Begitu.